Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik perlindungan sosial korban bencana alam di Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini saya sudah mengundang narasumber tentunya ya. Sudah ada narasumber yaitu Dr. Zulkifli Golonggom MSI. Dan seperti biasa tentu sebelum saya mengajak Dr. Zulkifli untuk bincang-bincang, saya berikan kesempatan ke Dr. Zulkifli untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Aswin. Perkenalkan saya Zulkifli Golonggom. Kebetulan dipercayakan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kepala Bidang pada bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dan sehari-hari tentu dalam rangka untuk memastikan semua tugas-tugas kami adalah dengan memastikan memantau setiap perkembangan cuaca ataupun keadaan lingkungan kita di Sulawesi Utara dalam rangka untuk memastikan perlindungan bagi korban bencana. Bencana, ya. Seperti itu. Ya. Ya. Dan Tribuners tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung Ya. mengajak Dr. Zulkifli ya untuk bincang-bincang terkait dengan Ya. tema. Dr. Zulkifli ini Ya. terkait dengan perlindungan sosial korban bencana alam. Kita Ya. ketahui bersama bahwa berbicara perlindungan sosial korban bencana alam ini tentu suatu hal yang sangat urgen tentunya. Pertama, kalau dia bicara bencana alam berarti sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang tidak direncanakan dia terjadi, sesuatu Betul. yang kemudian Iya. karena ketidaksiapan dari warga penduduk sehingga membutuhkan tentu topangan atau membutuhkan apa ya, membutuhkan perlindungan tentu dari pemerintah Iya, iya, yang iya, iya, punya iya. ini ya. Gimana saya lihat kalau ini Dr. Zulkifli kan di Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos ya. Gimana Iya. sebenarnya kerja-kerja di Dinsos terkait dengan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam ini? Ya. Ya, jadi memang tugas kita sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur 58 tahun 2016 dalam rangka menjalankan visi misi RPJMD Pemerintah Provinsi tahun 2021-2026, kita memastikan pelayanan untuk kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara. Nah, secara spesifik di bidang kami adalah melindungi masyarakat yang baik itu dalam masa pra bencana, masa bencana, dan pasca bencana. Nah, tentu secara teknis apa saja yang menjadi bagian dari tugas kita adalah pertama dalam masa pra bencana. Karena tadi yang disampaikan oleh Bung Aswin bahwa bencana ini bisa tiba-tiba. Ya. Saat-saat tertentu kita tidak pernah tahu tiba-tiba datang. Maka kita harus ada upaya yang namanya mitigasi bencana atau deteksi dini. Deteksi dini ya. Atau kita bisa bilang upaya pencegahan awal sebelum terjadinya bencana. Nah, terus yang berikut adalah masa bencana. Nah, masa bencana tadi yang sudah disebutkan oleh Bung Aswin, bahwa tugas kita adalah memastikan adalah ketika bencana saat itu terjadi, ada tidak dampaknya terhadap korban manusia atau masyarakat atau warga Sulawesi Utara. Nah, tugas kita adalah memastikan jika memang terjadi ada dampak atau yang ditimbulkan itu adalah korban yang terdampak dari bencana itu, seperti kemarin kejadian di ini Bung Aswin, abrasi pantai Ya, ya, Minahasa yang di Amurang Selatan. ya, ya. Betul. Dan di sana korban kemudian kita fasilitasi sampai ada pembentukan shelter pengungsian. Kemudian yang kedua di situ juga akan ada pendirian dapur umum, dan sudah kami lakukan itu sebagaimana menjadi tugas kita ketika masa bencana terjadi. Jadi masa tanggap darurat. Selain dilakukan penanganan juga bantuan dari Kementerian Sosial dan juga dari Pemda Minahasa Selatan. Nah, yang terakhir adalah pasca bencananya. Nah, pasca bencananya itu adalah rehabilitasi, rekonstruksi, bagaimana kemudian masyarakatnya tadinya kehilangan rumah itu diberikan bantuan untuk pendirian kembali rumah, meskipun mungkin awalnya adalah masih sebatas rumah hunian sementara, tapi dalam jangka panjang mereka kemudian disediakan untuk rumah yang sebagaimana yang lagi diperjuangkan oleh Pemda Minsal. Iya. Saya ingin bertanya, ini biasanya kan di bencana-bencana ini ada juga instansi lain yang memberikan bantuan atau terkait dengan bencana itu BNPB kan? Betul, betul. BNPB. Eh,
tupoksinya gimana? Misalnya ketika Oh iya, terjadi iya, bencana iya, atau iya, sebelum bencana iya, iya, atau sesudah bencana, iya, sehingga artinya iya, sebagai masyarakat juga atau para tribuners paling tahu, oh ini rananya BNPB, ini rananya iya, Dinsos, sama gimana betul. model. Ya, betul Bung Aswin. Jadi memang ada apa namanya penegasan terkait dengan tugas fungsi dalam pelaksanaan penanganan atau penanggulangan bencana. Nah, itu kalau dalam Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang apa penanggulangan bencana diatur bahwa secara nasional itu yang menjadi koordinator nasional penanggulangan bencana itu adalah BNPB. BNPB. BNPB Undang-Undang RI. nomor Iya, 24 ya, iya tahun 2007. 7 ya. Nah, itu kalau diterjemahkan pada daerah, maka kalau kemudian bencananya terjadi di level daerah, di provinsi, sudah antar kabupaten kota, maka yang menjadi koordinatornya adalah BNPB. Jadi klaster daerah ada klaster nasional. Nah, Oh ya ya. ya, nah klaster nasional koordinator utamanya adalah BNPB. Nah, secara spesifik itu nanti akan ada subklaster penanganan bencana. Khusus untuk perlindungan sosialnya ada Kemensos dan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten kota. Khusus untuk apa namanya penanganan kesehatan ada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan. Khusus untuk rekonstruksi, rehabilitasi pemukiman itu ada Perkim atau pemukiman rakyat, Pemikiran rakyat. ya. Oh, jadi ini lintas ini Jadi ya. dia sudah lintas. Jadi penanggulangan bencana itu multi stakeholder. Makanya Ya, ya. kemudian kenapa disebut sebagai penanggulangan bencana klaster nasional atau klaster daerah kalau itu terjadi di daerah. Nah, makanya kemudian nanti ada pembagian. Jadi kita menjadi tugas yang lebih spesifik yaitu dalam rangka perlindungan korbannya. Jadi bencana ketika terjadi, infrastruktur rusak itu menjadi bagian dari teman-teman Dinas PU. Kalau kemudian misalnya untuk koordinasi penanggulangan bencana itu ada di BPBD. Nah, sementara terkait dengan pengungsian itu ada di Dinas Sosial. Bagaimana kemudian mendirikan tenda untuk pengungsian, bagaimana kemudian menyediakan bahan dasar Dinsos ya itu ya. permakanan itu adalah tugas dari Dinsos. Seperti itu. Ini menarik Ya, ternyata, ya, untuk terjadi, apabila tribunal terjadi ya. bencana, ini di negara kita sudah sangat siap. Artinya gini, ada koordinasi lintas instansi ya, lintas sektoral, Betul, lintas sektoral. betul. Tadi dikatakan infrastruktur ya, Praskim, yang mengkoordinir adalah BNPB ya. Betul. Kemudian soal yang masyarakat Yang menjadi manusianya menjadi korban korban itu yang adalah dampak Dinas Sosial. dinas sosial ya. Betul. eh, Lebih spesifik, kira-kira apa-apa yang misalnya yang sebelum terjadi bencana, apa yang tadi sudah disentil tadi, Iya. tapi saya ingin mungkin diperinci apa-apa yang menjadi bidang tugas dari dinas sosial ketika sebelum terjadi bencana, kemudian sedang terjadi bencana, dan pasca. Iya, betul. Jadi kita Dinas Sosial ketika ada masa prabencana, tugas kita adalah jadi ada alokasi anggaran, ada program yang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk memperkuat memperkecil resiko Risiko bencana. bencana. Maka misalnya upaya yang bisa kita lakukan adalah sosialisasi atau edukasi kepada warga masyarakat terkait dengan bencana atau kebencanaan. Apa saja itu, misalnya mulai dari program Kampung Siaga Bencana atau Kawasan Siaga Bencana. Jadi itu adalah program di mana kita mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat yang ada di titik-titik rawan bencana, misalnya ada di lereng gunung berapi yang itu punya resiko status gunung aktif, kemudian masyarakat yang ada di pinggiran pantai yang punya potensi untuk banjir rob ataupun tsunami, kemudian masyarakat yang ada di lereng gunung bukit yang tinggalnya yang potensi longsor dan sebagainya, itu yang kita edukasi. Jadi mendahulukan masyarakat yang ada potensi berdasarkan pemetaan kerawanan bencana, maka itu yang kita lakukan pendidikan terkait dengan kebencanaan. Bagaimana kemudian mereka bisa menyelamatkan diri dan keluarganya, bagaimana kemudian mereka bisa melokalisir lokasi untuk di mana titik kumpul supaya tidak terdampak atas bencana, tergantung jenis bencana yang dihadapi. Kalau misalnya dia ada di lereng bukit karena tempatnya yang itu bisa potensi longsor, maka kita memastikan setidaknya mereka ketika ada potensi hujan besar atau misalnya curah hujan lagi tinggi, kita pastikan mereka sebelum itu terjadi diedukasi bahwa mereka untuk datang ke daerah yang potensi untuk terjadinya longsor tidak terjadi.
atau di tempat-tempat yang lain. Nah, itu cara yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk melindungi korban Ya, ya. dalam masa prabencana. Nah, sementara ketika dalam masa bencana yang kita lakukan adalah bagaimana memastikan ketika masyarakat yang sudah terdampak ini pasti yang akan mereka rasakan terlebih dahulu adalah kebutuhan permakanan. Pangan, Orang terdampak bencana pasti Makan tidak dulu. bisa masak. Iya. Orang terdampak bencana pasti dalam kebutuhan sandangnya tidak bisa. Maka yang harus kita pastikan adalah perlindungan sementara. Apa itu? Pendirian tenda. Setelah pendirian tenda atau lokasi di mana mereka bisa jadikan sebagai tempat pengungsian, sekolah kah, tempat ibadah kah, atau lokasi-lokasi yang bisa untuk dijadikan untuk lokasi pengungsian. Setelah itu baru kita langsung segerakan pendirian dapur umum. Oh, Nah, iya. kita siapkan di Jadi sana tempat kebutuhan. berteduh dulu, berlindung dulu ya. Berlindung dulu, baru kita siapkan tidak mesti harus lebih dulu yang mana. Intinya adalah kalau misalnya sambil alokasi lokasi pendirian tendanya sudah ada, kita bersama dengan itu dengan dapur umum. Tapi kalau belum sambil mempersiapkan, tapi masyarakat sudah dalam kondisi belum makan saat terjadi bencana, kita bisa supply bahan makanan. Ini sandang, pangan, papan. Iya. Itu 3 itu ya yang mendesak biasanya ya. Betul. Nah, ketika terjadi setelah bencana sudah masa tanggap darurat 7 hari, 14 hari, ada masa juga yang menjadi tugas dari program Dinas Sosial. Apa itu? Masa rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi sosial itu terkait dengan pemulihan kondisi kejiwaan atau psikologis dari masyarakat korban atau pengungsi yang terdampak bencana. Maka di situ ada yang namanya sosialisasi atau penyuluhan pelayanan dukungan psikososial. Jadi semacam trauma healing. Jadi ada semacam pemulihan atau trauma healing bagi masyarakat. Karena bisa jadi mereka yang menjadi korban ada kehilangan anggota keluarga. Ya. Mereka menjadi korban kehilangan harta benda, dan itu dampak dari bencana itu akan sangat memungkinkan terjadi itu bagi kondisi kejiwaan dari setiap pengungsi, dan itu yang terlihat di korban abrasi pantai kemarin di Minahasa Selatan. Nah, makanya kemudian kita masuk nanti dengan program trauma healing, dukungan psikososial sebagaimana dialokasikan pada Dinas Sosial Provinsi. Ya. Ya. Tribuners, saya kira menarik ya. Tadi sudah dijelaskan secara singkat di prabencana. Prabencana artinya ya sebelumnya. Kemudian ternyata sudah dilakukan pemantauan di daerah-daerah yang memang rawan. Misalnya di Manado ini tentu yang banyak adalah daerah rawan banjir. Rawan banjir, longsor. Rawan longsor ya. Iya, betul. Rawan longsor dan tentu di titik kan mau diusir juga tidak semua tentu pemerintah bisa kasih tempat kan, tempat. Misalnya Tikala itu di Sparta Tikala itu kalau dia memang lagi banjir besar kan kan nggak bisa dipengungsi. Jadi betul. Jadi memang yang ada adalah edukasi ya, seperti tadi ya. Bagaimana mungkin yang pertama mungkin cara misalnya cara menyelamatkan diri, cara terhindar dari ini dari bencana. Dari bencana betul. ya. Itu ada tim khusus ya atau apa yang jadi spesifiknya kita Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota itu memiliki satu tenaga kesos, tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi tadi untuk membantu masyarakat korban bencana ini, termasuk di awal-awalnya adalah prabencana. Apa itu? Yang melakukan edukasi-edukasi. Siapa mereka yang menjadi tenaga kesos ini? Adalah Taruna Siaga Bencana atau biasa kita sebut sebagai Tagana. Oh, ini yang Tagana ya. Nah, Tagana itu adalah tenaga kesejahteraan sosialnya Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Jadi mereka sukarelawan yang dibentuk dan diberikan skill, keterampilan, kecakapan terkait dengan dasar. Itu ya dilatih memang ya. Memang dilatih. Mereka ketika masuk menjadi seorang anggota Tagana itu dilakukan BIMTEK, dilakukan perekrutan anggota baru dengan sekian kecakapan yang harus atau keterampilan yang harus mereka miliki atau kuasai sebelum mereka dibaiat menjadi seorang anggota Tagana, sampai seperti itu. Nah, itu di bawah Dinsos ya? Itu di bawah Dinsos. Jadi ada Tagana yang dia bisa bertugas sekaligus untuk semua kabupaten kota. Ada Tagana yang bertugas hanya di level kabupaten kota, dan itu sejauh ini memang kalau untuk Tagana kita di Sulawesi Utara itu totalnya kurang lebih ada 9.000 orang. Itu banyak, ya? Iya banyak.
meskipun sebetulnya yang kita masih anggap aktif ada di angka seribuan ya, karena memang begini, Taruna Siaga Bencana ini kan sukarelawan Ya. sosial, dan mereka tidak digaji. Mereka adalah sukarelawan yang setiap saat ketika terjadi bencana mereka terpanggil, Diaktifkan ya. atau kita ajak untuk terlibat bersama. Nah, makanya kemudian sebagai wujud perhatian dari pemerintah, maka di Kementerian Sosial itu mengalokasikan ada yang namanya pemberian tali asih. Jadi tali asih ke anggota Tagana. Meskipun nilainya tidak besar, tapi itu adalah wujud apresiasi bahwa di saat terjadinya bencana, atau tadi edukasi sebelum terjadi bencana, atau bahkan nanti setelah pasca bencana, mereka lah yang menjadi ujung tombak dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial untuk bertugas bagaimana melindungi korban bencana ini. Ya. Itu keterampilan apa saja yang dimiliki oleh anggota Tagana? Ya, jadi Tagana ini dia memiliki kurang lebih 4-5 kecakapan, mulai dari kecakapan soal kemampuan dalam bidang keposkoan. Jadi tugas-tugas bagaimana, jadi di setiap dinas sosial baik di provinsi maupun kabupaten kota itu sudah harus ada yang namanya posko Tagana. Nah, posko Tagana ini adalah untuk memastikan setiap hari up to date mereka ready untuk mendapatkan informasi-informasi dari lapangan terkait dengan ada potensi-potensi terjadinya bencana. Nah, ketika terjadi bencana, mereka inilah yang memiliki fungsi, kemampuan koordinasi, kemampuan komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait dengan dengan potensi bencana yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan shelter. Nah, kecakapan yang terkait dengan bagaimana seorang Tagana itu memiliki kemampuan bongkar pasang tenda, bongkar pasang alat-alat yang digunakan untuk perlindungan pengungsi ketika terjadi bencana. Nah, termasuk di dalamnya adalah pendirian dapur umum. Bahkan mereka tahu standar menu bagi pengungsi. Sampai seperti itu ketika pendirian dapur umum. Standar menu untuk pengungsi. Dan itu sudah, artinya ini tidak bisa cuma kasih asal makanan kan, super mie semua nanti. Apalagi dalam kondisi-kondisi awal, sementara mungkin di hari pertama pengungsian mungkin kondisinya darurat, kita boleh apa adanya. Tapi ketika sudah hari kedua, ketiga dan seterusnya, itu sudah harus kita perhatikan gizi dari makanan bagi korban pengungsi atau korban bencana. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan kecakapan terkait dengan SAR and Rescue yang sama seperti yang ada di dalam tim SAR. Jadi mereka harus punya kecakapan terkait bagaimana bisa sewaktu-waktu ditugaskan bersama tim SAR untuk pencarian korban bencana ketika hilang ataupun dalam rangka untuk penyelamatan. Nah, mereka harus memiliki juga tugas itu. Kemudian berikutnya adalah mereka yang memiliki kecakapan dalam bidang yang khusus untuk mengelola tugas-tugas koordinasi logistik. Jadi logistik itu kan dia tidak serta-merta langsung ada di tempat. Dan biasanya logistik bencana atau bantuan bencana itu akan sangat sulit untuk kita satukan kalau tidak terkoordinasi dengan baik. Koordinasi secara umum itu ada di tugas BPBD. Tapi kalau sudah terkait dengan penyediaan permakanan, untuk logistik permakanan itu harus ada di dinas sosial. Nah, Tagana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan itu. Jadi mulai dari bantuan, misalnya katakanlah di sana ada beras, ikan kaleng, ada minyak kelapa, daging, dan sebuah kebutuhan dan semacam-macam kebutuhan penanganan gizi bencana, maka mereka lah yang menjadi berfungsi. Mereka yang harus berfungsi untuk itu. Nah, kecakapan itu yang harus dimiliki oleh setiap seorang Tagana yang wajib ketika mereka bertugas bersama dinas sosial, apalagi dengan Kementerian Sosial. Seperti itu. Menarik ya, Tribuner. Sebenarnya boleh dikata ini yang disebut Tagana ini ujung tombak ya di sos ya, yang sudah diberikan kecakapan khusus ya, walaupun bersifat relawan. Tentu ini sangat membantu kalau dilihat tadi dilihat tadi, dan tentu pasti ada alat-alatnya juga, infrastruktur sarana ya. Misalnya kan kalau misalnya kayak kemarin banjir di Sparta Tikala, memang pakai ini kan perahu karet, ini kan pasti ada ya. Kita sampai di gudang dinas sosial provinsi itu kita punya perahu
untuk ketika banjir Banjir, datang, ya. kita bahkan sampai punya mobil rescue atau mobile dapur umum. Jadi dapur umum itu tidak langsung kita sajikan kompor, alat Iya, iya, masak iya. di lokasi pengungsian, tidak, tapi mobile. Mobile dulu ya, Langsung ya. truk yang memang difungsikan secara spesifik khusus untuk dapur umum. Dapur. Karena bisa Dan aja kita bisa adalah punya itu. daerah yang terisolasi kan, Daerah hanya terisolasi atau iya. misalnya daerah, tapi memang wajib bagi untuk pendirian lokasi pengungsian itu harus di tempat yang aman dari bencana, karena kita kan pastikan harus itu dulu syarat pendirian tenda termasuk dapur umum. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang dibilang bahwa daerah itu sudah tergenang banjir, kan tidak mungkin kita dirikan tenda Ya, pengungsi ya. di sana. Kita harus cari tempat yang tinggi, rata, dan itu potensi untuk banjir sampai di situ tidak terjadi. Nah, di situ baru kemudian kita lakukan pendirian shelter pengungsian, dapur umum, dan pelayanan terhadap pengungsi. Ya, Ya, saya kira menarik ini ya, bahwa Ya. setelah ada tagana, Ya. kemudian ada fasilitas atau Ya. sarana dan prasarana. ya, Mungkin saya ingin bertanya ke Ya. Dr. Zulkifli terkait dengan kan sudah tadi dikatakan bahwa Ya. ada mitigasi, berarti ada Ya. pemetaan lokasi, ada Ya. pemantauan. Kalau di Sulut ini daerah-daerah mana yang Ya. rawan? Di Sulut ada 15 kabupaten kota. betul. Kira-kira yang daerah mana yang Jadi kita punya data berdasarkan data dari BNPB RI, dan data BNPB ini yang dirilis oleh BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dari 15 kabupaten kota itu ada 9 kabupaten kota yang kategori merah. Sembilan Iya, kabupaten. 9 kabupaten kategori merah. Merah itu Artinya, berarti rawan ya? nah, itu berdasarkan pada apa? IRB, indeks rawan bencana. Jadi kabupaten kota yang potensi bencananya paling tinggi. Nah, itu kategori merah. Kemudian kuning sama hijau. Nah, yang kategori merah sebetulnya ada di mana? Ada di kota Manado. Ya, Iya, merah salah ya. satu kota Manado, karena potensi paling besar terjadinya bencana itu ada di daerah itu, karena kita sudah langganan banjir kota Manado, kemudian juga banyak juga daerah-daerah pemukiman penduduk yang Rawan ada longsor. di Das. selain das juga di perbukitan. Nah, sehingga kalau misalnya paling umum terjadi di Kota Manado itu salah satunya ya dari beberapa kategori jenis bencana ini, begitu. Nah, kemudian misalnya juga yang masuk kategori yang kedua itu adalah daerah Bola Mongondo Selatan, karena di sana sudah juga beberapa kali daerah yang banjir bandang, Banjir bandang, kemudian ya. Bola Mongondo Utara, kemudian Kepulauan Sitaro, karena di sana juga ada kategori gunung aktif, ada Karangetang, iya. kemudian juga Gunung Au yang ada di Sangihe. Nah, itu kategori merah. Nah, jadi daerah-daerah ini tentu harus menjadi perhatian khusus. Makanya kenapa kemudian harus ada program untuk sistem peringatan dini atau mitigasi awal sebelum terjadi bencana, edukasi kebencanaan itu harus masuk di sana, seperti itu. Ya, Tribuners, ternyata dari 15 kabupaten kota ini tadi dikatakan bahwa ada 9 daerah yang 9 daerah. Ya dikatakan merah, artinya daerah yang terus tentu diawasi ya, daerah yang terus dipantau. Tentu tidak semua di Manado kan dia pasti ada beberapa titik. Iya, daerah dataran rendah Kota Manado, dataran yang tinggi yang ada di lereng atau perbukitan. Perbukitan ya. Betul. Ini yang tadi dikatakan oleh Dr. Zulkifli bahwa sudah dipantau atau sudah dilihat oleh Dinsos di bawah koordinasi tentu dengan BPBD ya. Betul. BPBD. Ya. Ini kita sudah apa yang jadi kendala mungkin ya atau tantangan ketika mensosialisasikan kan gini. Di Manado misalnya yang paling sering kita sudah tahu daerah-daerah ini, tapi kan mungkin mensosialisasikan bahwa ini ada ancaman tidak mudah. Betul. Kan, betul. Itu juga yang harus kami sampaikan. Boleh gimana? Ya. Mungkin bisa sharing pengalaman ada yang ini. Memang ada yang agak berbeda ya. Kalau secara sosiologis antara masyarakat kota dan masyarakat desa ketika kita mengalokasikan program atau anggaran dalam rangka edukasi kebencanaan itu agak berbeda. Masyarakat kota ya tentu kan mesti penguatan untuk keterlibatan aktif itu harus lebih besar dibandingkan dengan masyarakat desa. Kan masyarakat desa kohesivitasnya lebih tinggi. Artinya
persatuan untuk terlibat dalam satu kegiatan Lebih- agak tinggi. lebih Sementara kalau masyarakat kota kita tahu agak individual. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan saya kira kalau sudah namanya bencana kita harus bersatu padu Bersatu untuk bisa menangani soal bencana ini. Nah, jadi itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua memang kita memang tidak bisa juga karena sudah kategori bencana yang berulang, edukasinya juga jadi berulang-ulang. Ya, ya, Nah, ya. misalnya kalau sudah setiap tahun ada langganan banjir, memang itu harus tidak lagi akhirnya kan begini. Dinas sosial oke, melindungi soal korbannya. Tapi kalau setiap tahun melindungi korban kan tentu kita harus memikirkan juga daerah lain karena Iya, tentu iya. ada keterbatasan alokasi anggaran dan program. Iya, iya. Nah, maka oleh karena itu ya seharusnya yang kita sentuh atau kita dorong adalah instansi lain atau dinas lain dalam rangka misalnya memperbaiki sanitasi saluran, memperbaiki Maksudnya banjir berarti kan gasnya ya, dan sebagainya iya, seperti itu. iya. Jadi apa artinya kan tidak mungkin seperti itu. Jadi Iya, harusnya iya, iya. sudah ada instansi lain yang bisa untuk mengurangi resiko banjir. Resiko banjir, iya. Seperti itu. Nah, kalau kita Kayak ini kan di Manado Pak Wali Andre Angol kan nah lagi kira-kira begitu. turun lapangan. Untuk bagaimana ya. kemudian misalnya kan sekarang lagi ada proses pengerukan das Tondano Das yang Tondano. muaranya ke Teluk Manado. Nah, itu yang lagi diupayakan. Nah, kita dengan cara itu tentu kan salah satu untuk mengurangi resiko Resiko. banjir dengan cara itu. Nah, sehingga juga korban terdampak semakin berkurang. Seperti itu. Atau misalnya membatasi masyarakat untuk mendirikan pemukiman di daerah Das Tondano. Das Tondano, ya, Atau ya. misalnya ada himbauan-himbauan karena itu sudah terkait dengan soal kewenangan yang ada di pemerintah kota terkait dengan pemukiman yang tidak boleh ada di daerah-daerah berbukit yang potensi longsor, potensi tanah jatuh dan sebagainya itu bisa terjadi. Nah, himbauan seperti itu. Nah, sehingga oleh karena itu tentu kami merasakan biar alokasi program ini jadi lebih maksimal juga dan merata di kabupaten kota lain, maka kami harus memperhatikan juga dengan kabupaten kota yang lain. Nah, jadi seperti itu. Makanya dalam 5 tahun terakhir ini upaya yang bisa kita lakukan ada 2 program oleh Dinas Sosial. Ini sebagai informasi juga Bung Aswin pada masyarakat Sulawesi Utara. Selain ada namanya tadi yang saya bilang Kampung Siaga Bencana yang kita latih masyarakat untuk bisa memiliki kemampuan deteksi dini atau perlindungan terhadap bencana. Yang kedua adalah Tagana Masuk Sekolah. Nah, Bagaimana itu? TMS. Tagana, Jadi TMS. Tagana Masuk Sekolah itu adalah menghadirkan Tagana di daerah atau di sekolah untuk bagaimana mengedukasi peserta didik kita untuk cakap deteksi dini bencana. Jadi anak-anak sekolah ini bagaimana kita latih agar mereka selalu waspada dengan bencana. Jadi bencana ini bukan sesuatu yang peristiwa yang biasa saja. Kalau itu ada potensi sampai menimbulkan korban jiwa, apapun harus kita lakukan penyelamatan lebih awal terhadap sebelum terjadinya korban. Makanya Tagana dengan bekerja sama dengan sekolah, mereka boleh masuk nanti di situ. Kemudian bersama dengan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, mereka diajarkan. Jadi sampai dengan simulasi ketika terjadi bencana, mereka misalnya bagaimana model kayak edukasi di Jepang tuh sampai harus di bawah meja, bagaimana mereka terlebih dahulu dengan cara melindungi kepala, diri kan melindungi kepala, kemudian bagaimana membimbing atau mengarahkan mereka ke titik kumpul begitu. Nah, apakah misalnya kalau untuk kategori bencana gempa bumi dan sebagainya. Nah, seperti itu edukasinya sehingga jadi lewat sekolah ya. Lewat Poinnya sekolah. lewat sekolah ya. Yang lebih dinilai lebih efektif ya. Betul. Karena ya kita kan sangat berharap bahwa kelompok muda yang lahir dari peserta didik ini apalagi misalnya anak SMP, anak SMA itu akan lebih mudah penyelamatan dirinya termasuk mengajak orang tua dan anggota keluarganya di rumah ketika diedukasi di rumah di sekolah oleh Tagana, maka itu akan mempermudah mereka untuk mendapatkan informasi dan mereka sampaikan kepada keluarga mereka melalui program Tagana Masuk Sekolah. Ya. Ya, Dokter Suwi, saya kira kemarin juga ya waktu ada ribut-ribut ada bencana-bencana yang besar itu dia bencana-bencana kayak tsunami ya. Iya betul. Kayak tsunami kemarin kan rame-rame sering dilakukan simulasi bencana. Oh iya ini, betul. Gimana? Apakah itu nanti setelah ada bencana atau ada program tahunan atau gimana? Ya, kalau sudah potensi bencana skala besar
itu tentu keterlibatannya sudah multi stakeholder, sudah banyak pihak, dan apalagi Tapi yang misalnya. simulasi-simulasi. Tapi kalau sudah simulasi itu yang ada di kawasan kampung siaga Oh, atau ada di ya. program tadi yang kawasan siaga bencana itu. Misalnya kita 2 bulan lalu melaksanakan kegiatan di 2 tempat di kepulauan. Satu di Kepulauan Tagulandang pas di kaki Gunung Karangetan. Karangetan. Kemudian satu di daerah Tabukan, itu adalah daerah yang potensi tsunami-nya tinggi karena dia langsung berhadapan dengan Laut Pasifik, Laut Jepang. Ya, jadi dengan 2 potensi bencana, satu soal potensi bencana gunung berapi, satu potensi bencana tsunami. Tsunami. Ya, Nah, jadi 2 masyarakat dengan 2 kategori jenis bencana ini kita lakukan edukasi. Jadi sampai di sana itu punya program yang namanya program lumbung sosial, dan memastikan agar lumbung sosial yang mereka punya ini yang diberikan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi, mereka tidak khawatir dengan soal penyediaan logistik bencana. Kan dalam setiap bencana yang kadang paling mungkin terjadi adalah putusnya akses transportasi atau putusnya akses di mana penyerahan atau penyaluran bantuan tidak bisa sampai ke lokasi. Nah, makanya sekarang memang melalui Kementerian Sosial dan diminta ke kami ke Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengalokasikan tempat-tempat yang potensi bencananya tinggi, sekaligus juga nanti di situ akan ada program lumbung sosial. Jadi kita boleh simpan di sana makanan siap saji, kita boleh simpan di sana tenda, kita boleh simpan di sana kasur, sampai dengan semua perlengkapan pengungsian dan perlindungan sementara untuk korban pengungsi ketika terjadi bencana, supaya ketika terjadi bencana putus jalan atau tidak boleh diakses terkait dengan penyaluran bantuan logistik, mereka bisa ambil dari lumbung sosial yang ada di kawasan siaga bencana itu. Sampai seperti itu programnya yang kita lakukan. Sebagai bentuk tadi yang pertanyaan, edukasi kebencanaan. Bencana, ya. Kalau misalnya sudah skala yang besar tadi. Besar ya. Betul. Ya. Tribuners, menarik ya. Tentu tadi ya dari bincang-bincang ini sudah dikatakan bahwa bagaimana mengedukasi, tadi juga ada dikatakan simulasi-simulasi, dan tentu kayak tadi dicontohkan bahwa di Tagulandang, di Siau, karena satu tentu gunung berapi Karangetan, yang satu adalah tsunami, ancaman betul. Karena memang dikatakan tadi langsung dengan samudra Pasifik betul. Ya, Pasifik. Dan tentu pasti akan dilakukan juga di daerah-daerah lain ya, daerah-daerah lain sesuai dengan penelitian atau pemetaan bahwa ini daerah yang memang rawan bencana ya, rawan bencana. Betul. Saya kira menarik ya. Poinnya adalah dari bincang-bincang ini bahwa pemerintah lewat khususnya dinas sosial saat ini tentu sangat siap, mulai dari mengedukasi warga, mengedukasi masyarakat, kemudian mengedukasi, kemudian kesiapan fasilitas. Tadi dikatakan terkait dengan Tagana adalah relawan terlatih lah ya, relawan terlatih daripada Dinsos yang bagaimana membantu ketika terjadi ada bencana. Kemudian tadi di awal kita sudah bicara bahwa ada mitigasi, dan tentunya itu yang dikatakan melahirkan salah satu simulasi ya, atau ketika ada bencana. Dan tentu Tribuners banyak juga hal-hal yang lain ya yang sudah siap dilakukan oleh dinas sosial dan dinas lainnya, dinas badan lainnya. Dikatakan bahwa apabila terjadi bencana itu lintas sektor sebenarnya yang ini ya, ada di bawah koordinasi BPBD ya. BPBD, kemudian ada dinas sosialnya, untuk Perkim untuk pembangunan sarana prasarana ya, perumahan, untuk infrastruktur ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya siap tentu, tapi paling terhindar dari bencana dulu yang paling utama. Yang paling utama adalah artinya ini apabila terjadi, tapi terjadi ya kita harus siap untuk itu. Untuk siap, tapi tentu yang semua kita inginkan adalah terhindar. Betul, kan terhindar. Yang paling ini kan itu terhindar, tapi harus juga kita ketahui bahwa di Indonesia ini Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang rawan bencana.
ya. Ya, betul. Salah satu daerah kita rawan gempa. Ya, ada ring of fire. Ring Jadi of fire, dikelilingi oleh cincin api gunung cincin, berapi iya. dan juga potensi gempa bumi. Gempa bumi. Ya. Jadi gempa bumi. Ya, di darat ada tsunami bencana. juga mungkin ya. Bisa mungkin jika itu memang patahan gempa bumi atau vulkaniknya bisa mengancam tsunami. Ya, Ya. bahkan ada teman-teman saya yang datang misalnya dari Ya. luar Manado datang ke Manado. Ini Manado memang rawan juga kan. Iya, Tanya iya, kenapa? iya, iya. Ini daerahnya berbukit-bukit, indah, cantik, itu tapi potensi bencananya tinggi. Iya, Karena ini Iya. kan strukturnya ini Iya, betul. berbukit-bukit. Apalagi di saat bukit ini. curah hujan tinggi, ya Tinggi, potensi ya. untuk longsor itu bisa saja terjadi. Ya. Heeh. Jadi ini tentunya Tribuners mengajak kita bahwa ini kita sudah memasuki September. Ya, Itu menuju musim penghujan ya. musim penghujan. Musim penghujan September itu sampai Februari Maret depan itu Ya. tanda awas bagi kita, artinya tadi seperti dikatakan oleh Bung Zulkifli ya, Dr. Ya. Zulkifli, bahwa tentu dari dinas sosial sudah memberikan mitigasi, edukasi ya ke Ya. ini, tapi sebenarnya ya dengan keadaan teknologi saat ini, Ya, teknologi informasi komunikasi, kita tinggal Ya. search di Google mungkin cara-cara bagaimana menghindari, itu semua sudah ada ya. bisa, betul, Sudah ada betul. sebenarnya. Jadi betul. mandiri sebenarnya sudah bisa di Ya, era zaman betul. saat ini ya. Betul, betul, betul. Kita bincang-bincang ini Ya. kan hanya sekedar mengingatkan ya, Ya, Bung. dan bagaimana mengupayakan agar community atau masyarakat itu terlibat secara penuh tanpa harus terpisah dalam aktivitas penanggulangan kebencanaannya. Ya. Mm-mm. Jadi saya kira ya, Ya. nonton kita bincang ini juga bagian dari edukasi ya. Siap. Kita melihat banyak hal sekarang, banyak sekali selain yang sudah kita Ya, perbincangkan ya. tadi ya. Dan sekarang ini termasuk dinas sosial mungkin hal-hal yang begini tinggal klik, ada aplikasi mungkin Ya, yang sudah jadi ini kita ya. nanti dinas sosial itu ada aplikasi internal dan juga ada aplikasi eksternal. Jadi aplikasi tapi masih berbasis web. Kita punya website dinas sosial, itu boleh nanti Sudah diakses. ada atau Ya, kita boleh. Ya, sudah ada sekarang. Boleh nanti itu diakses. Kalau misalnya ada kalau informasi. sudah ada bisa disebutkan ke Tribuners. Oh iya betul. Jadi www.dinsosda sulut.go.id. Jadi itu alamat website kita ya. yang bisa untuk diakses oleh masyarakat, termasuk adalah kita punya fanpage Facebook yang khusus silakan. untuk melayani apa yang disebut sebagai fanpage siaga bencana Sulut. Wah, luar Jadi biasa. masyarakat boleh nanti menyampaikan situ, misalnya daerah mana atau di lokasi mana terjadi bencana, boleh disampaikan kepada kami. Nanti semua informasi itu kita akan cross check. Ketika itu ternyata benar, kita akan segera turun untuk menolong atau menyalurkan bantuan. Nah, kalau di internal kita mempermudah itu dengan cara adalah kita kan punya banyak sekian item jenis bantuan logistik. Mulai dari beras untuk permakanan, kemudian ada untuk ikan kaleng, kemudian juga ada yang untuk makanan instan yang siap saji, kemudian juga ada yang untuk jenis sandang. Kita punya selimut, kita punya kasur, kita punya tikar, kita punya makanan pakaian bayi, kita sampai punya pakaian orang dewasa yang memang itu untuk perlindungan sementara atau di saat yang dipakai di saat terjadinya pengungsian. Nah, kemudian untuk mempermudah itu, aplikasi ini adalah untuk mempermudah kita di dinas sosial melalui pimpinan untuk mengecek seberapa banyak kebutuhan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang terdampak. Ya. Dari situ kemudian bisa dialokasikan jumlah bantuannya setelah diverifikasi oleh admin atau operator yang bertugas untuk memastikan jumlah barang yang akan kita distribusikan. Termasuk di sana adalah penggunaan aset. Bagaimana menggunakan dapur umum, bagaimana menggunakan mobil rescue, mobil penyelamatan, sampai dengan bagaimana menggunakan barang-barang yang lain yang digunakan oleh dinas sosial atau Tagana ketika menolong korban dari bencana atau warga yang menjadi pengungsi. Seperti itu. Jadi secara teknologi kita mempersiapkan itu baik di internal maupun di eksternal. Bagi warga boleh melaporkan itu. Dan kita punya namanya tim reaksi cepat
ketika pengaduan terkait dengan kebencanaan terjadi, kita akan bisa respon secara cepat. Apalagi misalnya boleh sampaikan itu melalui nomor telepon atau nomor WA kami, maaf, ataupun melalui Stariat Dinas Sosial Daerah. Kita akan langsung respon. Ya. Jika itu memang butuh untuk ditangani segera. Sama seperti yang kejadian di Minahasa Selatan, ketika terjadi waktu siang, sore hari, malamnya kami sudah ada di lokasi, langsung berdirian tenda, kita langsung buka dapur umum. Seperti itu. Dan Tribuners, Ya. tentu demikian ya bincang-bincang terkait dengan kebencanaan, perlindungan sosial korban bencana alam. Tentu banyak lagi yang ingin ditanyakan ya, tapi tadi dikatakan bahwa di dinas sosial juga ada media sosial ya, medsos, Facebook tadi, Betul. website ya yang website. ini ya. Bisa ini paling tidak sebagian ya apa yang hal-hal yang dibutuhkan di daerah-daerah rawan bencana sudah diutarakan oleh Dr. Zulkifli tadi. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke Dr. Zulkifli untuk ada closing statement. Ya. Oke, terima kasih Bung Aswin. Jadi sebagai upaya kami untuk menerjemahkan arahan dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur terkait dengan penanganan korban bencana, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan upaya deteksi dini melalui upaya mitigasi, bagaimana kemudian sampai dengan masa pasca bencana. Jadi kita memastikan agar semua masyarakat yang terdampak atas bencana itu harus terlayani dengan baik. Tidak boleh sampai ada masyarakat yang kemudian terlantar ketika bencana karena yang menjadi bagian dari tugas dinas sosial itu tidak dilakukan. Nah, hal yang kedua adalah kami mengajak kepada dinas sosial masyarakat umum untuk senantiasa memberikan informasi kepada kami, karena kami kan tidak bisa akses semua nih daerah 15 kabupaten kota. Jadi kalau misalnya memang ada situasi-situasi kebencanaan atau ada potensi-potensi bencana yang terjadi ataupun sudah terjadi bencana, segera sampaikan kepada kami melalui website kami, melalui fanpage Facebook kami untuk secepatnya disampaikan, sehingga akan mempermudah juga kami dalam rangka menangani atau menyalurkan bantuan bencana. Nah, yang ketiga paling terakhir saya kira tidak ada cara lain. Kita harus tetap memastikan tidak terjadi bencana. Nah, oleh karena itu pencegahan upaya mitigasi awal harus benar-benar kita lakukan bersama. Jadi itu adalah salah satu, pertama mengurangi soal korban bencananya, yang kedua adalah harta benda yang terdampak dari terjadinya bencana. Saya kira itu. Terima kasih Bung Aswin. Dan Tribuner, sekali lagi demikianlah bincang-bincang terkait dengan perlindungan sosial korban bencana alam di Sulawesi Utara. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bokudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zulkifli Golonggom MSI yang merupakan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai akhir ini saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bokudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.